Oke, hari ini kita coba memaparkan materi reproduksi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya kita sudah belajar reproduksi manusia, sekarang gantian tumbuhan dan hewan. Mari kita mencoba merenungi dulu. Mari kita merenungi kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup di bumi, khususnya pada alam Indonesia beserta air dan oksigen yang menunjang kehidupan makhluk hidup yang telah diciptakan. Sebelum masuk ke materi, saya mencoba membuat benang merah ya atau koneksi. Yang pertama, mudah-mudahan masih ingat apa itu fertilisasi. Peleburan dua sel kelamin atau sel gamet, sperma dan ovum. Itu fertilisasi. Sel gamet adalah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sperma dan ovum. Masih ingatkah kamu bagaimana sapi menghasilkan keturunan? Terus bagaimana cara menanam singkong? Nah, karena pada materi kali ini akan membahas perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Untuk sapi ini mewakili generatifnya, kalau singkong itu mewakili vegetatifnya. Sebelum masuk ke tumbuhan, masih ingatkah bahwa tumbuhan itu dikelompokkan ada spermatopita, ada pteridopita, ada bryopita. Kalau spermatopita kelompok tumbuhan berbiji. Kalau pteridopita golongan tanaman paku-pakuan. Kalau bryopita ini adalah tanaman yang golongan lumut. Ya, mudah-mudahan masih ingat waktu kelas 7. Baiklah anak-anak, kita akan belajar dulu perkembangbiakan vegetatif pada angiospermae. Angiospermae itu biji tertutup. Tentunya juga ada biji terbuka. Saya tuliskan vegetatif karena perkembangbiakan pada tanaman ada dua, vegetatif sama generatif. Saya akan bahas kali ini adalah yang vegetatif dulu. Oke, tumbuhan angiospermae mengalami reproduksi aseksual, vegetatif dan reproduksi seksual atau disebut dengan nama generatif. Tumbuhan angiospermae ya tumbuhan biji tertutup, tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Seperti halnya mangga, bijinya di dalam, buahnya di luar. Berbeda seperti jambu mente. Jambu mente bijinya di luar, tidak ditutupi oleh buah. Karena itu bukan biji tertutup kalau jambu mente. Tumbuhan angiospermae itu dibagi dua, ada monokotil dan dikotil. Dan perkembangan vegetatif dibagi dua juga, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu baik alami maupun buatan. Mari kita ke tentunya yang sebelum belajar vegetatif alami maupun buatan, kita mencoba dulu bedanya vegetatif dan generatif. Apa sih bedanya? Oke, vegetatif kita bedakan yang pertama yaitu tentang induknya. Kalau vegetatif cukup satu induk, ya cukup satu induk bisa punya anak. Tapi kalau generatif kita harus melibatkan dua induk saja. Jadi harus ada jantan dan betina dalam hal ini. Tapi nanti kita bagaimana melihatnya tumbuhan jantan dan tumbuhan betina itu gimana maksudnya. Terus yang kedua, karena satu induk, maka nggak perlu peleburan dua sel kelamin, nggak perlu sperma, nggak perlu ovum. Itu yang vegetatif. Sedang generatif, itu wajib harus ada sperma sama ovum. Karena generatif itu adalah kawin. Jadi yang kawin adalah peleburan dua sel kelaminnya. Itu yang maksudnya kawin. Yang ketiga, karena dari satu induk, maka sifat anak yang didapat sama persis dengan induknya. Sedangkan yang generatif, anaknya nggak sama dengan induk atau memiliki sifat campuran dari kedua induknya. Itulah bedanya vegetatif dan generatif. Mari kita bahas satu persatu untuk yang vegetatif alami. Saya tunjukkan pertama adalah umbi lapis.
Tahu contohnya umbi lapis? Nah, umbi lapis itu contohnya adalah golongan bawang merah. Jadi umbi lapis itu contohnya bawang merah. Kalau ingin Anda anak-anak eh, mendapatkan istilahnya tanaman bawang merah, apa yang ditanam? Ya bawang merahnya ini. Ini yang namanya umbi lapis. Umbi lapis itu adalah cadangan makanan yang berlapis-lapis. Ya, jadi cadangan makanan ini sebenarnya yang berlapis-lapis, dan ini adalah sebenarnya daun yang berubah fungsi sebagai cadangan makanan. Nah, ini muncul tunas. Itu artinya apa? Muncul anakan. Jadi untuk mendapatkan tanaman bawang merah, ya ini yang ditanam. Oke. Jadi ini yang namanya cukup satu induk saja. Tidak perlu dua induk. Jadi yang bagian apa yang untuk memunculkan untuk umbi lapis untuk menjadi individu baru, ya umbi lapisnya atau bawang merahnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, rizoma. Rizom dalam banyak buku mengatakan akar tinggal, tapi sebenarnya bukan akar ini. Ini batang. Batang yang tumbuh berada di dalam tanah. Ini contohnya adalah jahe yang sering kalian lihat di dapur-dapur ibumu. Nah, ini jahe. Untuk mendapatkan individu baru, apa yang ditanam? Rizomnya. Saya katakan tadi rizom adalah akar, tapi sebenarnya batang yang berada dalam tanah. Dan cirinya ini bukan menunjukkan akar, cirinya menunjukkan batang. Cirinya punya ruas. Nah, ruas ini. Sehingga di sini nanti di ruasnya ini muncullah mata tunas sehingga muncullah tunas baru. Jadi kalau ingin nanam jahe, apa yang ditanam? Ya jahenya ini. Paham ya? Kita lanjut. Yaitu stolon. Nah, stolon itu batang yang tumbuh menjalar di atas tanah maupun di bawah tanah. Contohnya yang di atas tanah ini nih. Nah, ini tahu tanaman apa ini? Ini tanaman stroberi. Nah, ini batangnya yang menjalar. Ini batang menjalar. Nah, nanti ditaruh dalam tanah, muncul tunas baru, maka ini bisa dipotong, sudah lepas. Karena ini sudah muncul akar, batang, daunnya komplit. Jadi batangnya menjalar inilah yang namanya stolonnya. Kalau dibuat animasi seperti ini gambarnya. Nah, ini animasinya. Ini di nanti ke bawah sendiri, kemudian dia menyentuh tanah. Nah, ketika menyentuh tanah itu muncul akar, kemudian tumbuh tunasnya. Kalau sudah tumbuh tunas akar, boleh dipotong. Tes sudah lepas dari induknya. Stolon, batang yang menjalar di atas maupun di bawah tanah. Oke, lanjut yang vegetatif alami. Nah, ini umbi batang. Umbi batang itu contohnya ini. Apa ini? Kentang. Nah, kentang ini kalau Anda cermati, itu juga batang ini sebenarnya berada di dalam tanah. Umbi batang itu cadangan makanan yang berada di dalam batang. Cadangan makanan yang berada di dalam batang ini namanya umbi batang. Nah, pada kentang ada tunas-tunas. Nah, tunas ini yang nanti tumbuh. Ini seperti ini sudah muncul akar, batang maupun daun. Jadi ini yang untuk mendapatkan tanaman kentang ya kentangnya ini yang kita tanam. Oke, kita lanjut. Tunas adventif daun. Nah, ini agak lumayan sedikit lah rumit. Adventif, tunas adventif. Tunas ini pada umumnya kan tumbuh di batang. Karena adventif, tunas yang tumbuh tidak semestinya. Harusnya pada batang, tapi nggak tumbuh semestinya. Tidak pada batang tunas yang tumbuh. Tumbuh di mana? Di daun. Contohnya, ini cacar bebek. Ini daunnya. Nah, tapi daunnya dia tumbuh lagi. Nah, seperti ini. Nah, di tepi-tepi daunnya ini muncul tunas-tunas baru. Ini yang disebut tunas adventif. Tunas yang tumbuh tidak semestinya. Oke, itulah paling tidak ada 5 vegetatif alami.
Kita lanjutkan yang vegetatif buatan. Apa saja? Mungkin yang sudah pernah di SD sudah mendapatkan materi ini. Yang pertama adalah cangkok. Nanti kita lihat urutannya. Ini cangkok. Cangkok ini ya kita pilih batangnya dulu. Terus kita kerap ya kurang lebih panjangnya 10 cm. Sampai kita kerati melingkar, kambium sampai hilang. Kalau sudah seperti ini, nah, dikerik kalau perlu dipegang dulu. Kalau ada warna hijau masih ada, itu kambiumnya masih ada. Karena kambium harus habis. Kalau nggak habis nanti tumbuh lagi kulit yang baru, nutup lagi lah. Sehingga kita gagal menjangkau. Kalau sudah bersih, putih, tidak ada warna hijau, maka kita bungkus dengan tanah, bungkus dengan plastik. Nah, kalau sudah kurang lebih 2 bulan, dia akan muncul akar. Nah, muncul akar, ini bisa dipotong. Potong, baru ditanam lepas dari induknya. Ya, nggak perlu kawin kan ini. Jadi tetap dari satu induk. Nah, disebut buatan kenapa? Karena dibantu manusia. Manusia yang bantu. Nah, ini contohnya yang sudah 2 bulan ini sudah penuh dengan akar. Ini bisa dipotong kemudian ditanam seperti ini. Mudah kan? Oke, sekarang yang kedua. Merunduk. Merunduk itu adalah batang yang menjalar. Sekali lagi, batang yang menjalar, ditarik ke bawah, ditimbun dengan tanah, kemudian kita tunggu sampai muncul akar. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Nah, seperti ini. Batang yang menjalar ini, terus kemudian kita timbun dengan tanah. Nah, kalau sudah 1 bulan dia akan keluar akar. Kalau keluar akar kita potong, kita taruh tempat yang baru, udah lepas dari induknya. Itu merunduk. Itu ya. Berikut enten atau sering disebut menyambung. Nyambung ini kita perlu 2 tanaman, anak-anak. Tanaman batang atas ini, batang bawah ini dipotong seperti huruf V. Terus kemudian kita perlu juga batang atas ini untuk disambungkan. Ini kan batang atasnya ini disambungkan ini. Nah, kenapa kita perlu 2 tanaman? Ini 2 tanaman yang sejenis tapi varian. Contoh misalnya, ini contoh tanaman mangga. Tanaman mangga yang berusia katakan 1 bulan sebagai batang bawah. Sedangkan ini tanaman mangga, jadi sama-sama mangga. Ini batang atas kita ambil dari tanaman yang berusia 5 tahun. Ya, berusia 5 tahun wis roh buahnya, misalnya buah besar, manis. Nah, karena itu ini nanti yang kita harapkan tumbuh. Sedang ini hanya sebagai batang bawah, biasanya tanaman mulai dari biji. Ya, kurang lebih 1 bulan lah. Supaya apa? Ini kita mendapatkan akarnya, yang atas ini mendapatkan buahnya. Begitu. Sehingga dengan okulasi kita bisa mempercepat. Harusnya kalau kita nanam lewat biji 5 tahun baru berbuah, kalau lewat enten atau menyambung cukup 2 tahun sudah berbuah. Nah, kemudian kita sambungkan seperti ini. Ya, kalau sudah tahu ini batang bawah, ini batang atas, ingat batang bawah diambil sifat akar, kalau batang atas diambil sifat buahnya. Kalau jadi disambung kemudian diisolasi sama plastik, kemudian di atasnya tutup plastik supaya untuk mengurangi penguapan. Biasanya dicek 1 minggu, kemudian itu sudah ada penyambungan dengan ciri yang atas itu sudah atau masih seger, tidak layu. Kalau nggak layu artinya sambungannya sudah berhasil. 1-2 minggu sudah bisa dilihat. Oke. Nah, ini animasinya seperti ini. Batang bawah, batang atasnya. Ya, sekali lagi batang bawah ini diambil sifat akar, ini diambil sifat buahnya. Oke, itu adalah enten dan menyambung. Yang ketiga adalah okulasi dan menempel. Ini sama dengan mirip dengan tadi enten. Jadi fungsinya, tujuannya sama. Nah, cuma yang berbeda adalah kalau tadi mengambil batang, ini cukup mengambil mata tunasnya. Nah,
Pertama, kita ambil dari batang yang berusia 5 tahun. Karena ini sebagai batang atas nanti. Mata tunas sebagai batang atas, maka diambil ini yang sudah berumur 5 tahun, sudah tahu hasilnya, buahnya bagaimana, besarnya bagaimana. Sedang ini batang bawahnya, batang bawah, ini diambil dari umur 1 bulan. Karena kita ambil sifat bawahnya aja. Kemudian kita tempelkan. Mata tunasnya kita tempelkan, kita masukkan seperti sehingga nampak seperti gambar ini. Kemudian diisolasi. Nah, biasanya kita tunggu 1-2 minggu. Nah, yang ini kalau misalnya berhasil penempelan ini masih hijau dan bahkan mungkin sudah tumbuh tunas. Kalau sudah tumbuh tunas, maka yang atas potong del. Karena yang kita harapkan mata tunas ini yang terus tumbuh. Ya, itu adalah populasi dan menempel. Nih, kalau umpama Anda bisa lihat gambarnya yang sebenarnya. Ya, ini diambil mata tunas. Kemudian ini ditaruh di batang bawahnya, ditempelkan begitu, kemudian diisolasi. Gambarnya terbalik ini. Baru setelah 1 minggu 2 minggu, lah batang yang tadi sebagai batang bawah dipotong, mata tunas yang sudah tumbuh dibiarkan tumbuh karena ini yang kita harapkan tumbuh. Oke, jadi tujuan dari okulasi maupun enten menyambung itu sama, menggabung dua tanaman sejenis cuma berbeda variannya yang berbeda. Oke, untuk vegetatif buatan yang terakhir adalah stek. Nah, ini umumnya bisa Anda jumpai di rumah, yaitu tanaman ketela pohon. Ambil ketelanya, batangnya Anda potong ukuran 5 sampai 10 cm lah, 10 cm, kemudian tancapkan, tunggu 2 minggu akan muncul tunas baru. Ini stek. Oke, ini seperti ini gambar sesungguhnya. Itulah vegetatif alami, vegetatif buatan pada tanaman angiospermum. Gitu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.